penjeraan, teori pemidanaan dan lain sebagainya itu banyak sekali teori. Tapi intinya adalah sifat sanksi di sini itu memperkuat bahwasanya peraturan itu bersifat memaksa. Kalau masalah penjeraan, terus teori pemidanaan ada yang retributif, ada yang teori pemidanaan modern, terus lain lagi dengan hukum administrasi yang sanksi administratif menurut maksud saya sanksi administratif itu yang sifatnya itu peringatan dan sebagainya. Tentunya itu sebagai kekuatan dari sebuah aturan itu bersifat memaksa. Dan juga. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya ya. Untuk teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya dan mungkin masih belum paham, sekiranya bisa dipahami lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu pengantar hukum Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Amreni Ma'ruf, sarjana hukum. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari Mbak Amreni Ma'ruf, sarjana hukum. Yang pertama, nama lengkap yaitu Mbak Amreni Ma'ruf, tempat dan tanggal lahir Sopeng 25 September 1995, alamat Jalan Merdeka nomor 11, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Labata, Kabupaten Sopeng. Alamat domisili Gria Purwa Asri Blok A nomor 709, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Nomor telepon HP 08525 5500095. Kemudian nama orang tua Dr. Andes Haji Ma'ruf Amin. Kemudian Ibu Haji Maya Sabera, sarjana pendidikan. Jumlah saudara anak ke-6 dari 6 bersaudara. Riwayat pendidikan yang pertama TK Pertiwi, kemudian yang kedua SD Negeri 23 Tanete Sopeng, yang ketiga SD Negeri Unggulan 01 Lama Poloware Sopeng. Yang keempat Madrasah Sanawiyah Putra Ponpes Al Ikhlas Ujung Bone. Yang kelima Madrasah Aliyah Putra Ponpes DDII Lil Banat Pare. Yang keenam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian riwayat organisasi yang pertama bendahara PSKH atau Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kedua, bendahara IADI atau Ikatan Alumni DDI Cabang Yogyakarta. Yang ketiga, anggota LHMI Lembaga Hukum Mahasiswa. Yang keempat, pengurus dan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Prestasi yang pernah diraih oleh Mbak Amreni Ma'ruf ini yang pertama adalah juara 3 Lomba Debat Konstitusi tingkat regional tengah Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Yang kedua, delegasi debat hukum Pajajaran Lawfare tahun 2017. Yang ketiga, delegasi debat hukum UMS tahun 2016. Yang keempat, delegasi legislatif drafting UII Lawfare tahun 2016. Itu tadi adalah CV dari pemateri kita selanjutnya, yaitu Mbak Amreni Ma'ruf. Kepadanya kami persilahkan. Sebentar ya, istirahat dulu. Kasihan habis mikir-mikir lagi. Iya bentar ya. Kasih jeda dulu bagi teman-teman. Kasihan. Ya. Oh ya, siap-siap. Monggo yang mau ambil minum, mungkin kopi-kopi, gorengan. Snacknya nggak ada ini. Minta panitia. Mengistirahat dulu sampai pukul 10.05 cukup ya? 10.05. Monggo.
Kok pada diem? Moderator tadi sampai jam berapa ya? 10.05 cukup ya, Mbak? Cukup kan? Udah berarti ya. Baik, kalau cukup, monggo kepada Mbak Amreni Ma'ruf kami persilahkan. Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri masih ada di sini. Tolong les dulu. Kalau masih ada. Nggak mau dengerin aku. Tolong. Oke. Sebentar. Oke, hari ini setelah tadi pengantar ilmu hukum yang disampaikan oleh Kak Fikri, saya hanya akan melanjutkan tentang bagaimana pengantar hukum Indonesia. Jadi tadi lingkupnya secara universal, sekarang kita akan mengkerucutkan ke hukum Indonesia. Oke, disclaimer, di sini kita sama-sama belajar. Dan di sini saya bukan mengajar. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi nantinya ya. Kita sama-sama belajar. Karena saya juga baru membuka buku lama seperti Kak Fikri. Oke, lanjut. Hari ini
hari ini setidaknya ada 3 bahan yang ingin saya sampaikan pada kelas kali ini, yaitu pertama, pengantar hukum Indonesia, apa itu, pengertiannya apa, terus ke sistem hukum. Nanti kita akan belajar apa aja sistem hukum di Indonesia, terus akan di compare dengan civil law system dan perbedaan dengan common law system. Terus selanjutnya yaitu pembagian hukum, apa itu penggolongan hukum dan klasifikasi hukum. Sampai jam berapa ya ini? Moderator? Sampai dengan jam, sebentar Mbak, 10.45 cukup ya Mbak? Ayo cukup banget. Baik, Nanti diingetin ya. Mbak. Siap Mbak. Ya, terima kasih Kak Fuad, karena hidup itu penuh warna. Oke, agenda kita sudah 1, 2, 3. Ada 3 bagian nanti yang ingin saya sampaikan karena keterbatasan waktu pun kalau dalam kita ngambil pengantar hukum Indonesia dalam mata kuliah itu kita bahkan butuh 14 SKS untuk mengerti secara keseluruhan dari pengantar hukum Indonesia. Jadi setidaknya pengantar hukum Indonesia kali yang ingin saya paparkan pada hari ini itu poin-poinnya saja. Jadi tidak cukup waktu kalau kita mau membahas semua dari pengantar hukum Indonesia. Oke, selanjutnya kita bagian ke pengantar hukum Indonesia yang pertama. Tata hukum Indonesia. Jadi sebenarnya dalam hukum kita di Indonesia itu setidaknya kita selalu mendengar dengan kata ius constitutum dengan ius constituendum. Sebentar ya. Nah, apa sih sebenarnya ius constitutum itu? Apa itu ius constituendum? Ada yang teman-teman sudah tahu apa itu dan pernah dengar, mungkin bisa memaparkan di kelas kita pada hari ini. Ada? 3 orang aja, mirip sama Fikri aja. Moderator bisa ditunjuk. Monggo bagi ada yang sebelum ditunjuk mungkin ada yang mau terlebih dahulu. Jika tidak, berapa Mbak butuhnya Mbak? 3 2 ya? aja lah. 2 aja. Ya. Siapa ya? Fuad Mbak, itu sudah expert di bidangnya ya. Kak Fuad ini nggak usah ditanya. Mungkin yang pertama Mas Muhammad Hanafi, monggo mungkin ada. Bagaimana? Jangan saya, Mas. Oke. Kalau begitu yang lain ya dari perempuan mungkin ya. Ini Latifah Febrin Putri Maheswari. Bagaimana? Sepertinya belum ini, Mbak. Oke. Saya aja. Ya. Monggo. Oh ya, monggo. Ius constitutum tuh lebih mempelajari tentang hukum positif, sedangkan ius constituendum itu lebih ke hukumnya yang akan datang, gitu aja. Masih mengutip perkataan dari Profesor Sudikno. Sorry. Oke. Ada yang lain?
Sepertinya Oke, kita, sebentar. oh ya, monggo. Ya, untuk ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku yang saat ini ditetapkan. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang diangan-angan atau hukum yang akan direncanakan pada suatu saat nanti. Terima kasih. Oke. Oke, dari teman-teman dua, dari tadi siapa? Mas Bayhaki sama Mas Mirza. Ya, secara umum apa yang dikatakan ius constitutum dan apa yang dimaksud dengan ius constituendum seperti yang rekan-rekan sampaikan. Nah, kalau kita mau mengutip dari kata Belefroid, ius constitutum itu identik dengan halnya hukum positif. Bisa dikatakan sebagai hukum positif. Kenapa? Karena hukum positif itu suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Nah, jadi ius constitutum itu apa yang sekarang berlaku? Hukum positif suatu negara, hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Jadi kalau misalnya undang-undang itu tidak berlaku lagi, berarti dia sudah tidak dikatakan sebagai hukum positif. Nah, itu tentang ius constitutum. Sebaliknya dengan ius constituendum, dia kebalikan dari ius constitutum. Karena hukum itu apa yang dicita-citakan, apa yang masih menjadi ide. Nah, kalau misalnya ini masih RUU itu apakah dia masuk ius constitutum apa ius constituendum? Constituendum. Constituendum. Siapa tadi? Oke, ius constituendum. Jadi sampai di sini tata hukum di Indonesia itu kita klasifikasikan jadi dua. Pertama tadi ius constitutum dan ius constituendum. Untuk part ini ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita sembari saya menjelaskan, sembari bertanya karena mungkin materi ini kalau misalnya ada sesi tanya jawabnya mungkin agak sedikit nanti waktunya. Jadi sambil berjalan, sambil saya menjelaskan, sambil kita belajar, sambil kita mencari ilmu baru. Oke. Tadi hukum positif, ius constitutum tadi menurut Belefroid itu hukum positif, hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk membentuk, kemudian berlaku untuk masyarakat tertentu, dan yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Jadi apa yang berlaku di hukum di Indonesia tidak mungkin bisa berlaku di negara-negara lain. Tapi beda halnya nanti ketika kita akan berbicara tentang hukum internasional, dimanapun hukum itu berada, di situ hukum internasional berlaku ketika sudah ditetapkan oleh suatu negara. Nah, selanjutnya, tadi tadi Mas Fikri menitipkan satu pertanyaan. Nah, di sini kita akan membahas sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada yang namanya, sebenarnya sistem hukum secara umum terlebih dahulu. Sistem hukum civil law, ada common law, ada hukum adat, ada hukum Islam, dan sebagai ada hukum nasional. Pertama, kapan sih muncul sistem hukum itu? Oh, di full screen, Mbak. Oke. Sebentar. Nah. Oke. Sistem hukum pertama civil law, common law, adat, Islam, dan nasional. Pertanyaannya, kapan sih sebenarnya sistem hukum itu muncul di Indonesia? Sistem hukum
di Indonesia tuh pasti kita tidak pernah lupa bagaimana sejarah penjajahan di Indonesia, hukum apa yang pertama berlaku di Indonesia, dan kenapa bisa hukum ini menjadi berlaku pula di Indonesia. Padahal yang menjajah kita, yang memberikan kita sistem hukum itu adalah dari jajahan Belanda, ex jajahan Belanda, karena pada masa penjajahan Belanda itu ada yang namanya penggolongan hukum. Jadi untuk golongan Eropa, untuk pribumi dan lain-lain, sehingga kita kenal dengan pluralitas hukum. Nah, karena kita pluralitas hukum inilah yang menyebabkan kita menganut asas konkordansi. Nah, kenapa? Apa sih yang namanya asas konkordansi itu? Sebenarnya kita menganut hukum Belanda itu karena pada dasarnya kita pernah diterapkan dalam hukum pribumi pada dasarnya. Jadi karena ada pembagian golongan inilah kita membukukan aturan-aturan yang aturan-aturan jajahan kita diterapkan dalam Indonesia. Tapi sebelum pun ada jajahan Belanda itu, sebenarnya kita juga sudah menganut ada yang namanya hukum adat dan campuran dari hukum Islam. Ada juga hukum Islam. Nah, dari ketiga ini ada civil law, tadi hukum adat, terus hukum Islam, kita pun juga, nah dari tiga-tiganya kita Indonesia memilih jalannya sendiri, yaitu membuat Indonesian Ways dengan membuat sistem hukum nasional, di mana hukum Islam ada, hukum adat pun ada, dan civil law juga tetap ada. Oke, untuk sistem hukum nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja ya. Apa sih? Oke, ada ini. Apa sih perbedaan dari civil law? Civil law itu sangat erat dengan kaitannya hukum tertulis. Jadi berdasarkan apa yang ditulis dalam aturan seperti undang-undang, undang-undang dasar dan lain-lain yang mengikat. Nah, kalau common law itu by case. Jadi berdasarkan kasus. Jadi tidak sedikit hukum tertulis, tapi di sana berdasarkan kasus apa yang akan diselesaikan oleh hakim. Jadi hakim di sini ini yang memegang bagaimana menyelesaikan kasusnya, dan dia tidak terikat dengan hukum yang sebelumnya. Berbeda dengan civil law, dia sangat terikat dia tidak mengikuti apa yang dikatakan hakim-hakim sebelumnya, tapi dia mengikuti apa yang undang-undang katakan, apa yang tertulis dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi misalnya kalau misalnya ada perbedaan dari hakim yang lain dengan hakim yang satu dengan hakim yang lain, itu karena kita memang menerapkan civil law, dan di mana kita harus menganut pada apa yang dikatakan undang-undang. Nah, kalau misalnya ada pertentangan, maksudnya kok di aturan sebelumnya kayak gini, kok di putusan setelahnya ini kayak gini, kita kembali lagi dasar hukum yang tadi sudah dipelajari oleh Mas Fikri, bagaimana penyebutan dasar hukum, sumber hukum, dan sudah dijelaskan bahwa sumber hukum itu ada jurisprudensi dan tidak ada undang-undang, traktat, dan lain-lain. Nah, itu tadi sedikit perbedaan antara civil law, common law. Selanjutnya dari hukum adat. Jadi, hukum adat ini hukum yang tidak tertulis tentunya, karena kalau misalnya kita jadikan itu tertulis, itu bukan hukum adat lagi. Hukum adat, ada yang tahu hukum adat yang masih berlaku di Indonesia itu di bagian atau di daerah mana? Ini jangan lupa absen. Ada yang tahu?
hukum adat yang masih berlaku atau yang masih diakui di Indonesia, karena Undang-Undang Dasar pun juga mengakui bahwa kita sebentar saya baca. Kalau semisal ada suatu perkara, tapi perkara itu tidak ada di hukum yang tertulis, gimana Mbak? Apa boleh seorang hakim menggunakan hukum yang tidak tertulis untuk menentukan suatu perkara tersebut? Mohon penjelasannya Mbak. Hehehe. Hehehe. Oke, kalau misalnya suatu perkara itu tidak ada hukum tertulis. Nah, ini sebenarnya kelemahan dari civil law tentunya, karena kita hanya berpacu pada hukum yang tertulis. Jadi padahal kita tahu hukum itu bersifat statis, mudah berubah. Apa yang tahun kemarin, apa yang tahun sekarang tuh pasti ada yang berbeda secara signifikan. Bagaimana tadi? Tidak ada hukum yang tertulis, gimana Mbak? Nah, hakim itu dalam mengambil pertimbangan hukum, dia itu diberikan asas rechtfinding. Nah, rechtfinding, penemuan hukum. Jadi hakim diberikan bukan kebebasan secara umum, tapi kebebasan untuk menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak ada tertulis, tapi hakim boleh menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, inilah kenapa hukum adat masih diakui di Indonesia dan masih bisa digunakan dalam hal-hal mencari atau menggunakan hukum tidak tertulis dalam menemukan suatu hukum. Jadi sebenarnya hakim ada asas hakim tidak boleh menolak perkara, itu juga berdasarkan karena hakim itu masih bisa menemukan hukum. Tapi nantinya menemukan hukum. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini tidak bisa diperkarakan karena tidak ada hukum yang tertulis. Atau mungkin nantinya terus nanti gimana kekuatan hukumnya? Kekuatan hukum putusan itu selalu dianggap benar. Ada bahasa Belandanya, saya lupa. Putusan itu harus dikatakan selalu benar sampai ketika ada yang membatalkannya. Oke, itu ya. Boleh seorang hakim itu menggunakan hukum karena ada namanya rechtfinding. Selanjutnya tadi udah kita ada sistem hukum Islam. Contoh dari kita menganut sistem hukum Islam di Indonesia itu karena ada hal-hal yang berbau Islam itu diatur dalam sistem hukum nasional. Misalnya tadi undang-undang perkawinan. Kalau misalnya masih mau disanggah, silahkan. Kalau misalnya tadi undang-undang perkawinan itu adopsi dari hukum Islam, undang-undang wakaf pun juga diatur dalam undang-undang nasional, terus dan undang-undang lain yang ada berkaitannya dengan syariat-syariat Islam tentunya. Nah, karena inilah yang dari tadi civil law, common law, hukum adat, hukum Islam, Indonesia mempunyai jalannya yaitu menamakan dengan sistem hukum nasional dan dikatakan dengan hukum positif yang kita kembalikan tadi pada ius constitutum. Oke, next. Kompilasi, ya benar, kompilasi hukum Islam itu juga termasuk sampai saat ini berlaku. Tapi kompilasi hukum Islam sekarang hampir dipecah-pecah, hukum perkawinan sendiri, hukum wakaf sendiri, haji sendiri dan lain-lain. Jadi ada sebagian ada yang dijabarkan tentunya. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini ada berdasarkan sumbernya, ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan isinya, dan ada berdasarkan tempat berlakunya.
Nah, dari penggolongan hukum ini sumbernya itu kita bahas satu persatu. Menurut sumbernya itu ada yang namanya hukum formal, ada yang namanya hukum material. Tadi sumber hukum formal udah dijelaskan ya sama Mas Fikri, ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, kalau misalnya masuk kepada pembagian hukum atau penggolongan hukum itu ada kriterianya, ada kriteria tersendiri di mana hukum dapat, pertama kita bahas menurut sumbernya ya. Sumber hukum formal sama seperti peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan atau hukum adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kemudian yang kedua, menurut sumber hukum material bisa kita katakan secara filosofis, sosiologis, dan historis. Bagaimana? Terus menurut bentuknya, yang kedua itu kita pindah menurut bentuknya itu dapat dibedakan secara hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat, atau bisa disebut hukum kebiasaan atau hukum adat. Nah, tadi yang hukum adat itu sudah masuk dalam segi bentuknya menurut hukum tertulis dan menurut hukum tidak tertulis. Selanjutnya, menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu sendiri kita bisa mengklasifikasikan menjadi dua, di mana ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Apa sih bedanya? Hukum yang memaksa itu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Misalnya, mengenai larangan, misalnya mengenai sanksi. Nah, kalau misalnya kita melanggar, pasti ada sanksinya. Nah, sanksi ini harus benar-benar dilaksanakan karena dia mempunyai daya paksa, seperti yang dijelaskan oleh Mas Fikri tadi, gitu. Kemudian hukum yang mengatur hanya bisa dikatakan dia bersifat keharusan. Jadi misalnya tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR, apabila tidak memenuhi persyaratan maka tidak diperkenankan untuk menjadi anggota DPR. Seperti hal-hal yang tidak dapat dipenuhi, misalnya presidential threshold, parliamentary threshold, dan lain-lain. Itu mengatur. Nah, yang keempat itu menurut isinya. Menurut isinya itu dapat diklasifikasikan jadi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Nah, contoh dari hukum publik ini nantinya akan menjadi mata kuliah yang diambil, tentu apalagi dalam yang jurusannya ilmu hukum itu nanti ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, dan sebagainya. Ada juga hukum acara perdata, hukum acara pidana. Nah, ini sebenarnya inti dari pengantar hukum Indonesia, nanti akan menjelaskan bagaimana hukum tata negara itu, hukum pidana itu bagaimana, hukum acara pidana itu bagaimana dijalankan, hukum perdata itu membahas tentang apa dalam buku-bukunya, itu semua di pengantar hukum Indonesia. Nah, terus hukum privat itu hukum yang mengatur kepentingan perorangan, dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi antara orang ke orang, kalau bedanya hukum tata negara itu orang ke negara, hukum publik itu orang dengan negara, sedangkan kalau hukum privat itu orang ke orang, jadi bersifat personal. Misalnya hukum perdata, hukum dagang, dan hukum acara perdata yang menyangkut dengan reh person atau reh person gitu. Terus yang terakhir itu penggolongan hukum dari kita melihat menurut tempat berlakunya. Nah, tempat berlakunya ini
sebenarnya yang diakui yang secara umum itu ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional itu yang hanya di negara itu tadi, dan hukum internasional itu yang mengatur antara negara dan negara lain. Jadi kayak bilateral, multilateral itu masuk dalam klasifikasi dari hukum internasional. Nah, selanjutnya, tapi ada juga kalau misalnya kita dilihat di Indonesia itu, menurut tempat berlakunya itu ada hukum agama. Nah, hukum agama ini hukum yang berlaku bagi penganut agama-agama yang bersangkutan, misal Islam, Kristen, tapi secara umum hanya diakui ada nasional dan internasional. Terus, menurut waktu berlakunya. Jadi tadi sudah dijelaskan menurut waktu berlakunya itu ada ius constitutum sama ius constituendum. Nah, seperti sudah dijelaskan di awal tadi, menurut waktu berlakunya. Terus yang terakhir itu menurut cara mempertahankan. Di sini saya cuman di slide itu ada 5, tapi sebenarnya ada 7 secara umum. Karena tadi yang menurut waktu berlakunya sudah saya jelaskan di awal, dan cara mempertahankannya itu secara mempertahankan itu hukum material dan hukum formal. Nah, dari penggolongan-penggolongan hukum ini, dari sumbernya, bentuknya, sifatnya, isinya, dan tempat berlakunya ini lah yang tidak bisa dicampur adukan. Bagaimana nantinya kita melihat dari sumbernya ini menjadi formal dan material, bentuknya itu tertulis dan tidak tertulis, bagaimana isinya itu publik dan privat, di mana HTN itu berada, di mana perdata itu berada, dan tempat berlakunya secara nasional maupun secara internasional. Nah, tadi pengantar hukum Indonesia itu apa, sistem hukum di Indonesia itu civil law, dan perbedaan dengan common law tadi by case dan by rules. Ada yang berdasarkan aturan, ada yang berdasarkan ada yang berdasarkan kasus. Dan bagaimana pembagian hukum dan penggolongan hukum dan klasifikasi hukum tadi ada menurutnya. Nah, saya kira sampai itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kita pada hari ini. Sampai jam berapa sih? Soalnya kita beda waktu 1 jam ya. Di sini di tempat saya udah jam 11.39, berarti di sana jam 10.39. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Anteni Ma'ruf ya, yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau belum jelas begitu, monggo bisa ditanyakan. Bisa menghidupkan mikrofonnya atau langsung bertanya. Mengingatkan kembali untuk sebelum bertanya, baiknya teman-teman sertakan identitas berupa nama dan profil gitu. Halo Kak, mau nanya. Atau yang tadi belum sempat bertanya, ingin bertanya. Kak, Mungkin. mau nanya. Iya, silahkan. Maaf ya, tapi Kak nggak bisa nyalain kamera soalnya sinyalnya jelek. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan kan nama saya Intan Aulia Rahma dari Hukum Tata Negara 2020. Saya mau nanya tadi mengenai hukum adat itu
Kakak belum ngelanjutin itu adanya masih berlaku di daerah mana aja ya Kak? Atau setiap daerah masih berlaku atau bagaimana? Terima kasih Kak. Oh iya, Ya, itu aja Kak. makasih. Padahal saya tadi yang bertanya ya, ditanyakan kembali. Makasih. Nah, kalau misalnya hukum adat yang masih berlaku itu, kita bisa di sini ada Kak Fuad tuh. Ya ada nggak sih? Ya ada Kak Fuad tuh. Daerahnya itu masih menerapkan, bukan masih menerapkan ya, masih memegang erat hukum adat, yaitu di daerah Sumatera, Minangkabau. Jadi di situ masih berlaku dengan adat-adat yang sangat kental dari leluhurnya. Nah, terus bagaimana dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dulu? Dia kan mereka juga membawa sistem hukum di misalnya di daerah saya di Makassar, itu bagaimana dengan ke Raja Sultan Hasanuddin dan lain-lain, itu pasti di daerah pun juga ada ada kebiasaan yang dilakukan. Nah, ada perbedaan masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat, itu tuh dua hal yang berbeda. Ada yang bisa menyampaikan bahwa apa sih, di mana sih sebenarnya masyarakat adat itu, di mana ada masyarakat hukum adat, atau bagaimana perbedaan dari ketiganya? Ada yang bisa? Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana masyarakat hukum adat itu, dia kayak tadi di Minangkabau, dia ada hukum yang tidak tertulis tapi dia berlaku. Beda dengan halnya masyarakat adat, misalnya Fikri bisa tuh, sudah selesai dia materinya Kak. Kalau misalnya masyarakat adat itu misalnya di Jawa, dia masih ada kultur-kultur yang dijalankan, tapi dia tidak tidak berbentuk hukum, tapi tetap masih menjalankan apa yang dikatakan leluhur, apa yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur yang sebelumnya, tapi masih dilestarikan sampai sekarang. Itu perbedaan dari masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. Mungkin itu, siapa tadi yang nanya? Intan Kak. Ya, Intan itu. Jadi salah satunya di daerah yang ada hukum adatnya itu kita bilang, iya tahu Kak Fuad. Misalnya tadi Minangkabau, itu sebenarnya bisa dijelaskan sama orangnya sendiri ya. Kak Fuad tuh tahu banget masalah hukum adat di Minangkabau itu. Kalau misalnya di Makassar itu masih cuman sekedar masyarakat adat. Di Lombok itu misalnya kawin lari. Nah, kawin lari itu kan bisa konotasinya pidana, bisa konotasinya hukum adat. Tinggal bagaimana nantinya penyelesaian perkara dari hukum lari itu. Di Lombok itu kan membawa, tapi ada di chat, bentar. Tapi kalau ada hukum adat yang bertentangan sama hukum yang tertulis, gimana Kak? Mbak. Oke, bagaimana kalau ada hukum adat yang bertentangan sama hukum yang tertulis? Apalagi? Kakak dapat salam dari Rana Minang. Salam kembali. Jauh banget ya dapat salam. Dari Makassar di sini gitu ya. Lupakan pertanyaannya. Nah, tapi kalau ada hukum adat yang bertentangan dengan sama hukum yang tertulis, jadi kalau misalnya tadi kita balik ke slide yang saya tampilkan, hukum nasional itu ada pada tingkat yang paling tinggi, hukum nasional. Nah, jadi kalau misalnya
dan kita by apa yang hukum yang tertulis, tentunya apa yang dipositifkan di Indonesia, kita kembali ke tata hukum Indonesia deh. Apa namanya, dia ada ius constitutum yang atau bisa disamakan dengan hukum positif. Jadi kalau misalnya ada pertentangan antara hukum adat dan bukan hukum adat ya pada dasarnya, misalnya kebiasaan suatu daerah itu bertentangan dengan apa yang dituliskan, jadi kita mendahulukan yang namanya hukum tertulis. Tapi kalau misalnya mau diselesaikan, kan ada di luar media, ada mediasi, ada dalam pengadilan, ada di luar pengadilan, tuh bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu masih ditolerir kalau misalnya pertentangan itu sangat signifikan, kita mendahulukan yang namanya hukum tertulis. Jadi misalnya tadi di Lombok itu apa namanya, membawa lari anak yang ingin dinikahi itu kan menjadi kebiasaan orang sana sebelum hari H itu, pihak perempuan itu dibawa lari oleh pihak laki-laki. Tapi kan ini tidak bisa diperkarakan gitu, tidak bisa diperkarakan karena itu menjadi suatu adat yang memang harus dijalankan, kecuali dia tidak di daerah sana, membawa lari anak perempuan, itu baru bisa dipidanakan. Nah, seperti itu. Udah habis ya waktunya ya, moderator? Mungkin bisa satu kali lagi, Mbak. Mungkin bagi ada yang bertanya, bisa ditanyakan. Mau habis aja tuh loh. Iya. Oh iya, monggo. Aduh, satu-satu. Yang perempuan aja. Siapa dulu lah? Kak, saya mau nanya mengenai hukum Islam yang ada di Indonesia. Apakah hukum Islam yang ada di Indonesia dan yang ada di negara Arab itu berbeda atau sama, Kak? Nah, itu aja. Oh ya, oke. Lanjut dulu, siapa lagi tadi? Makasih ya, Amalia. Siapa lagi tadi? Biar sekalian. Oh ini, Baihaqi. Saya tadi mau minta ulang yang tentang pluralitas hukum dan asas konkordasi ya. Oh iya. Kurang jelas. Oke. Makasih loh udah diingetin. Terus selanjutnya diulang, Mbak. Makasih loh Mas Fikri, perhatian banget. Boleh aja loh, Fik. Oke, lanjut tadi siapa lagi? Izzat tadi juga mau nanya. Ya, Oh iya, monggo. itu kan tadi ada hukum yang berlaku sekarang dan cita-cita hukum gitu, Mbak. Iya. Yang dipertimbangkan untuk hukum itu menjadi cita-cita itu kenapa, Mbak? Kenapa nggak bisa dilaksanakan sekarang gitu? Pertimbangannya tuh apa? Kenapa hukum itu menjadi hukum cita-cita gitu? Oh iya. Kenapa itu menjadi hukum cita-cita? Oke, kita Ya. ke pertanyaan pertama. Apakah sistem hukum Islam di Indonesia itu sama dengan sistem apa yang berlaku di Arab itu sama berlaku di Indonesia? Kalau kita mau dibilang secara agama kan semua secara keseluruhan agama itu sama pedomannya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, dari situ apa yang berlaku di Arab, apa yang berlaku menurut tadi kita melihat menurut tempat berlakunya ya. Kalau misalnya secara agama Islam itu kan pasti sama, tapi secara tempat berlakunya pasti berbeda. Kita tidak jadi orang Arab di Indonesia. Kita hanya menyerap budaya-budaya, tidak membudaya Arabkan Indonesia, tapi cuman menyerap misal. Jadi secara tempat berlaku pasti berbeda, tapi secara umum tentang agama Islam itu pasti sama karena pedomannya itu selalu sama. Oke, yang kedua itu ya tadi Mbak siapa? Mbak Amalia. Iya, Mbak.
Iya, sama-sama. Terus yang kedua, tadi mengenai asas konkordansi. Nah, pluralisme hukum. Nah, asas konkordansi itu tadi kalau misalnya secara pengertian itu secara ilmu itu asas konkordansi itu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu. Nah, untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Kalau misalnya dikontekskan Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi apa yang diberlakukan di hukum Belanda berlaku juga di hukum Indonesia. Nah, inilah disebut asas konkordansi. Jadi hukum di negeri Belanda berlaku pada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Tadi kan aku bilang ada penggolongan-penggolongan kelompok di Indonesia kemarin. Ada golongan pribumi, ada golongan golongan pribumi, ada golongan Eropa, dan dua itu yang mayoritas. Jadi karena kita pernah menerapkan asas konkordansi, itulah kenapa kita juga sampai sekarang masih menganut dari dan timur asing. Makasih Kak Fatna. 3 itu golongan Eropa, golongan pribumi, dan timur asing. Nah, itu kenapalah kita masih menerapkan hukum yang ada di Belanda sampai sekarang ini. Contohnya yang hukum apa yang berlaku itu KUH Perdata, KUH Pidana, itu dulu berlaku di Belanda. Juga sekarang kita masih menerapkan hukum yang ada pada zaman dahulu. Jadi ibaratnya kita tuh masih menerapkan hukum yang dulu pernah ada. Gitu. Itu asas konkordansi ya. Karena kita pluralisme, ada penggolongan-penggolongan tadi, itu penggolongan-penggolongan karena gini. Jadi karena pluralisme ada asas konkordansi. Karena tidak bisa semua hukum waktu dulu itu diterapkan sama dengan golongan-golongan yang ada di Indonesia, maka asas konkordansi ini memberlakukan hukum yang ada di Belanda diberlakukan juga di Indonesia, dan sampai sekarang masih digunakan di Indonesia dan belum diubah, maupun diubah di demo lagi pas perubahan KUH pidana. Oke. Jadi Mbak, itu asas konkordansi itu asas yang melandasi berlakunya hukum Belanda di Timur Tengah, Eropa, dan Hindia Belanda, gitu. Ya. Ya, gitu. Ya, makasih. Oke. Kak, bentar ya yang di chat. Pertanyaan ketiga itu tadi, itu kan aku lupa. Pertanyaan ketiga tadi apa? Iza tadi? Ya, pertimbangan kenapa ada hukum cita-cita dan hukum yang dijalankan sekarang ini. Hukum cita-cita apa yang dipositifkan. Nah, gini, secara konkretnya itu ius constituendum itu bisa disamakan dengan arahnya itu kepada Pancasila, bisa diadakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dia tuh dicita-citakan gitu loh. Jadi harapannya ius constitutum itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan, ius constituendum gitu. Pancasila. Nah, dalam undang-undang, semua peraturan perundang-undangan itu pasti sumbernya dari Pancasila. Kalau bertentangan kan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena merupakan cita-cita hukum. Cita-cita hukum. Nah, dia mempunyai setidaknya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ini masih satu arah dengan apa yang dicita-citakan. Itulah kenapa ada penggolongan
ada bukan penggolongan hukum. Tata hukum di Indonesia. Jadi tidak semuanya apa yang ada di pikiran kita tuh bisa dijadikan hukum positif di Indonesia, karena pada dasarnya kita mempunyai pandangan yang berbeda. Daerah satu dengan daerah yang lain itu juga tidak bisa disamakan semua aturan-aturannya. Nah, makanya ada hukum nasional dan ada hukum daerah. Itulah kenapa ada peraturan daerah, karena tiap daerah itu berhak untuk mengatur aturan-aturan daerahnya. Seperti itu, Iza. Jadi maksudnya cita-cita hukum tuh tujuannya, Mbak ya? Iya, tujuan. Oh, tujuan. Nih, makasih, Mbak. Oke, Kak, kalau suatu kelompok yang masih menganut hukum adat, tetapi kelompok tersebut berpindah tempat ke tempat yang menganut hukum tertulis, apakah hukum adatnya masih berlaku? Kak, kalau satu kelompok masih menganut, jadi gini, hukum adat itu sangat sangat erat kaitannya dengan daerah tempat tempat adat itu tumbuh. Jadi kalau misalnya hukum adat di Minangkabau mau dipindahkan ke misalnya di Pulau Jawa, itu bukan lagi adat Minangkabau karena dia sudah berpindah tempat gitu, kelompok tersebut. Nah, kalau misalnya nanti suatu kelompok masih menganut hukum adat, jadi jadi makanya kita ada hukum nasional itu untuk berlaku di seluruh daerah, di seluruh bagian di Indonesia, dan hukum adat itu hanya di beberapa daerah. Jadi kalau misalnya dia berpindah, walaupun dia menganut hukum adat, dia melakukannya, dia misalnya membawa lari, tadi contohnya ya, melakukan yang dibenarkan oleh hukum adat, dia tapi di daerah Jawa itu tidak bisa dibenarkan, kecuali nantinya dia dibawa ke pengadilan adat untuk diselesaikan di daerahnya. Kayak gitu. Harusnya bukan harusnya, yang diberlakukan pasti hukum tertulis. Kayak gitu. Dan hukum tertulis yang masih berlaku. Kayak gitu, moderator. Kayak dagangan aja Kak Fat nih. Nih Kak Fat sama Fikri bisa live dulu nggak sih? Oke, aku kembalikan ke moderator ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, gimana moderator nantinya? Baik, terima kasih kepada Mbak Amreni Ma'ruf. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nanti sekiranya belum jelas, bisa membaca PowerPoint ya, nanti akan di-sharekan oleh teman-teman panitia ke grup teman-teman gitu ya. Dan mungkin ingin japri langsung boleh ya Mbak, berarti Mbak, atau bagaimana mungkin dari Kak Fikri atau Kak Amreni Ma'ruf? Ya boleh. Boleh ya. Fikri itu baik banget soalnya orangnya ya, di chat aja, nanya-nanya aja ke Mas Fikri. Ya. Boleh. Ini Kak Fat ada dendam apa sih sama aku nih Kak? Nih Nah, kalau itu. misalnya mau yang lebih expert banget gitu, kita ke yang lebih tua, ke Kak Fuad itu. Nah, ya itu. Untuk Mas Fuad, teman-teman besok bisa bisa hadir gitu ketika hari Minggu Mas Fuad menyampaikan materi gitu ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, dari teman-teman mungkin ada yang ingin mencoba menyampaikan apa yang telah teman-teman dapat gitu, mereview ulang dari teman-teman dapat selama kegiatan hari ini. Ada tidak ini? Mungkin dari Bayi Haki, monggo bisa sampaikan apa yang sekiranya didapat selama pelatihan pada kelas konstitusi hari ini. Ya, yang pertama dari sumber itu Mas Fikri tadi ya, pengantar ilmu hukum.
Hukum itu bisa dibagi 9 tadi, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin ilmu, sebagai norma atau kaidah, sebagai tata hukum, sebagai aparat atau yang menakutkan, sebagai keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai tata kelakuan yang ajak, sebagai nilai. Kemudian hukum menurut filsuf modern, aturan yang berisi perintah dan larangan dengan sanksi